Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin asy-syarafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana al-mustafa Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Kembali lagi kita pada maddati al-lughah al-arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Wa wasalna fi safhati mi'ah sittah wa sittin. Ay al-hiwar natakallam 'anis salat al-jum'ah. Fihi al-hiwar baina rajulani ismuhu Hafidh wasmu akhihi Nasim. Huma yatakallamani an salatil jum'ah. Addi salatil jum'ah. Aina yaqumun fi salatil jum'ah aw yaqumani fi salatil jum'ah. Fa insyaallah hadza mawdu'ina al-an. Teman-teman sekalian, sedikit tadi saya berbicara mencampur bahasa dengan bahasa Arab agar ya kita mulai terbiasa mendengar ya. Setiap kajian, terutama kajian bahasa Arab ini, kita harus mengertilah paling tidak sedikit-sedikit. Tidak harus semuanya 100% bisa langsung bisa ya, tapi pelan-pelan ya, yang namanya belajar terutama bahasa Arab ini ya. Seperti tadi ya, maddah itu pelajaran, safhah itu adalah halaman, begitu ya. Nah, makanya Al-Quran itu dinamakan juga mushaf. Mushaf itu artinya tempat halaman-halaman, gitu ya. Berarti apa? Tempatnya lembar-lembar halaman, itu mushafun. Berarti namanya apa? Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, Maudu'in al-an, judul kita yang akan kita pelajari malam hari ini adalah Salatul Jum'ah. Di sana ada hiwar ya, dua orang laki-laki. Yang pertama Hafidh dan yang kedua Nasim. Kita akan bahas bersama. Baik. Fokus teman-teman ya terhadap layar ya, di sana ada yang sudah ditampilkan oleh panitia, penyelenggara pengajian kita. Tip salatul jum'ah. Salatul jum'ah. Salat Jumat. Hafidh. Mata tanawalul fatur. Nasim atanawalul fatura fis sabi'ah. Hafidh wa yawmal jum'ata aidan wa yawmal jum'ati aidan. Nasim na'am wa yawmal jum'ati aidan aqumu minan naumi mubakkiran wa a'malul wajib. Hafidh ana a'malul wajiba yawmal khamis. Nasim wa ana adhabu ilan nadi yawmal khamis. Hafidh fi dhuhril jum'ah adhabu ma'a akhi ilal masjidi lis-salah. Nasim wa ana usalliyal jum'ata ma'a walidi fil masjidil kabir. Baik, teman-teman sekalian, dari tadi yang dibacakan ya, kira-kira ada kalimat yang tidak dimengerti enggak oleh teman-teman? Tafadhal. Yang mau bertanya silakan. Fadhil Ustaz. Ma makna mubakkiran? Mubakkiran bimakna awal. Ya'ti awalan. Atau yaqumu awal. Arafta ma makna awal? Jadi Nasim bangun tidur awal pagi ya Ustaz. Mubakkiran. Ya. Nasim bangun tidur ya lebih awal. Maksudnya
mubakiran itu dengan sangat pagi-pagi gitu. Mubakiran, bukrotau wa asila. Dalam Al-Quran, bukrotau wa asila. Artinya bukroh, pagi. Ya, pagi itu kapan? Ya, subuh atau habis subuh, yaitu bukroh. Waktu namanya waktu apa? Bukroh. Wadhkurisma rabbika bukrotau wa asila. Jadi mubakiran artinya ji'tu ilal fasli mubakiran. Saya datang ke sekolah mubakiran, lebih awal atau paginya ya sangat pagi sekali. Masuknya jam 7, dia datangnya jam 6 gitu. Maksudnya lebih awal. Ta'ti mubakiran. Kayaknya ini pernah kita bahas deh. Seingat saya. Masih ingat nggak? Teman-teman yang lain. Waktu itu pembahasan apa ya? Mengenai sekolah kayaknya. Datang ke sekolah. Ingat nggak Akhinawi? Jadi kata mubakiran ini ya adalah kata yang biasanya dipakai bukan hanya apa namanya ya, mengenai tentang sebuah perbuatan ya yang dijalani seseorang. Misalkan datang ke sekolah mubakiran, bangun mubakiran, bukan. Tapi lebih umumnya ya, biasanya digunakan kalau masyaikh ya, misalkan kita punya apa halaqah bersama syekh ya, saya punya halaqah sama syekh di beberapa tempat ya, langsung live dari Nabawi juga ada. Nah, kalau syekhnya menyampaikan sesuatu, misalkan simaan hafalan, matan kayak gitu kan, biasanya mereka mengatakan begini, tusammi alayya mubakiran, tusammi alayya mubakiran, ya, anta tusammi alayya mubakiran. Kamu harus menyetorkan hafalanmu itu mubakiran. Maksudnya mubakiran itu secepat mungkin. Jadi nggak usah diundur-undur besok atau nggak nanti sore, enggak. Pokoknya secepatnya. Kamu hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor. Nah itu kata mubakiran. Gitu ya. Jadi mubakiran itu kalau ada namanya aula atau awalan pertama, maka sebelum pertama itu namanya mubakiran. Ya, sangat pertama sekali. Itu kata mubakiran. Secepat mungkin itu mubakiran. Gitu ya. Jadi dikayakan lagi konteksnya. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, mubakiran itu ya lebih awal. Bangunnya lebih awal. Ini misal di sini ucapan siapa namanya? Nasim ya. Aku minan naumi mubakiran. Saya bangun tidur itu ya mubakiran, lebih awal atau sangat pagi-pagi sekali. Gitu ya. Paham Akhinawi, teman-teman? Oke, paham tuh? Amla. Baik, alhamdulillah. Baik. Ada lagi kalimatul gharibah? Kita lanjut ya. Kalau tidak ada, oke teman-teman, kalau memang nggak dimengerti, nggak dipahami, langsung nanyain aja ya. Tadi sudah dimukadimahkan di awal oleh Akhinawi bahwa kalau bahasa Arab, teman-teman boleh langsung bertanya aja di pertengahan pembelajaran, langsung bertanya, gitu ya. Kalau memang nggak ngerti. Taib. Salatul Jum'ah, salat Jumat. Hafid mata tanawalul fatur. Kapan kamu makan pagi atau makan sarapan ya? Sarapan. Kapan kamu sarapan? Tanawal bimakna akala ya'kulu. Tanawal bimakna akala ya'kulu. Ma makna akala? Ya, makan. Eat. Nasim atanawalul fatura fis sabi'ah. Saya sarapan di jam 7 ya, fis sabi'ah. Di jam 7
Sa'ahnya dihapus. Ya, langsung dia nyebutkan fisabiah. Bukan maksudnya saya sarapan di 7. Maksudnya di 7 apa? Fisabiah. Gitu ya. Nanti kita bahas ya. Kebiasaan orang Arab bacanya kalau seperti itu, nanti kita akan bahas. Oke. Hafid wa yaumal jum'ati aidan, dan di hari Jumat juga. Nasim, na'am. Ya. Wa yaumal jum'ati aidan, dan di hari Jumat juga. Jadi kata aidan itu artinya apa, teman-teman? Juga. Jadi artinya juga. Ana aidan, na'am, anta aidan. Ya, saya juga. Aqumu minan naumi mubakkiran, saya bangun tidur ya lebih awal, wa amalul wajib, dan kemudian saya mengerjakan PR. Gitu ya. Wa amalul wajib, dan saya mengerjakan pekerjaan. Wajib itu maksudnya apa? PR. Hafid, ana a'malul wajib yaumal khamis. Saya mengerjakan PR itu di hari Kamis. Nasim, wa ana adhabu ila nadi yaumal khamis, dan saya pergi ke gor ya pada hari Kamis. Nadi itu apa, teman-teman? Tempat ya olahraga. Itu nadi namanya ya. Lapangan, atau kita nyebutnya gor ya, gor. Hafid fi dhuhril jum'ah, pada ya fi dhuhril jum'ah itu maksudnya pada siang hari Jumat. Adhabu ma'a akhi ilal masjid lis-shalah, saya pergi dengan saudaraku ke masjid untuk sholat. Li, di situ ada kata apa? Lis-shalah. Ya, li itu bermakna apa? Untuk, ya, untuk. Limanil qalam, atau kepunyaan sesuatu lah. Ya, li. Jadi adhabu ma'a akhi, adhab saya pergi, ma'a akhi bersama saudaraku, ilal masjid ke masjid, lis-shalah untuk salat. Nasim, wa ana usalli al-jum'ah ma'a walidi fil masjid kabir. Nasim, wa ana usalli, dan aku salat Jum'ah ma'a walidi bersama bapakku. Di sini walidi itu ya ungkapan ya untuk orang tua. Walidi wa walidati. Kalau dua orang walidain. Makanya nyebutnya birrul walidain. Jadi walidah buat orang tua perempuan, walidi ya buat orang tua laki-laki. Itu ya. Wa ana usolli al-jum'ah, dan aku salat Jumat ma'a walidi bersama bapakku fil masjid kabir, di masjid yang besar. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan di sana ada kata walidun dengan waladun. Kalau walidun, wa-nya panjang, artinya orang tua. Tapi kalau pendek, waladun, anak-anak. Ditulis ya. Jadi waladun sama walidun. Beda. Walid, walad. Walid, walad. Kalau walid, wali, orang tua. Kalau walad, anak. Gitu ya. Ya walad. Gitu ya. Wahai anak-anak. Ya, makanya walad, walid. Kalau anak-anak itu walad itu adalah anak-anak mau menjelang apa yang nyebutnya ya. Anak-anak itu yang udah bisa ngomong, ya, walad namanya. Ya, yang sudah bisa ngomong, usia lancar ya mungkin 3 tahun lah. 3 tahun ya sampai usia balik itu namanya walad. Tapi kalau di atasnya setelah balik itu namanya syabab, sampai usia 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ya, nah, namanya bukan lagi syabab ya.
namanya itu sudah masuk ke jenjang kakek-kakek, engkong-engkong. Ya, nyebutnya Syekh, Ajuz gitu ya. Syekh biasanya panggilannya adalah Syekh. Kalau yang paling kecil apa namanya Ustadz? Sibyan. Sibyan gitu ya. Sibyan itu bayi kecil, sobbi. Baru lahir sampai dengan ya bisa jalan atau bisa berbicara, itu namanya sobbi ya, atau sobi atau sibyan jamaknya. Baik, kita akan bahas ya, nanti teman-teman dibaca lagi sekali lagi ya sholatul Jum'ah ini. Nah, saya ingin memberikan sebuah pelajaran tambahan daripada selain materi ini ya. Nah, bahwa perhatikan teman-teman di sana, mata tanawalul fatur atanawalul fatur fisabi'ah. Jadi boleh dikasih kursornya ya. Mata tanawalul fatur, kapan ya tanawalul fatur. Ya, ini kenapa dia pakai bahasa tanawal? Saya katakan orang Arab itu senang memperindah ucapan ya. Sebagaimana kalam Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah qaulun ya ra'iun baligun. Jadi ucapan yang ra'i, yang sangat menarik perhatian dan juga sangat dalam maknanya. Gitu ya. Itu ucapan Nabi. Jadi memang mereka terbiasa ingin mengindahkan sebuah ucapan. Ya, jadi ingin mengindahkan sebuah ucapan. Jadi makanya bukan mata ta'kulul fatur, itu terlalu basa-basi. Ya, terlalu apa? Bukan terlalu basa-basi, terlalu tutup poin. Mata tanawalul fatur. Kapan kamu makan? Ya, sarapan. Enggak, tapi dia memakai kata mata tanawal, bukan mata ta'kulul fatur. Gitu ya. Jadi sebutkan fatur. Kalau fatur itu sarapan, kalau makan siang itu goda, ya. Kalau dinner, makan malam itu namanya asya. Jadi ada fatur, ada goda, ada asya, bukan isya ya. Makanya diambil dari kata isya. Kalau isya, sholat isya. Tapi kalau malamnya, makan malamnya namanya apa? Asya. Misalkan saya bertanya kepada teman yang ada di sini nih, ya, kepada Tina Anis misalkan. Tina Anis gitu kan, mata tanawalul asya, kayak gitu ya. Mata tanawal ya al-asya, maka jawabnya apa? Gitu kan. Tanawal tu asya, misalkan fi tasi'ah, kayak gitu. Misalkan saya nanya kepada akhina Zaid, ya, makan siang. Mata tanawalul ghada, kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebutkan, jangan cuman mata ta'kul. Ya, ta'kul apa gitu kan? Makan apa maksudnya? Makan pagi, makan siang, apa makan malam? Sebutkan biar jelas. Gitu ya. Jadi poinnya di situ. Kemudian di paragraf yang kedua dikata wa yaumal jum'ati aidan, na'am wa yaumal jum'ati aidan aqumu minan naumi mubakkiran ya wa a'malul wajib. Nah, hari besar atau hari Sayyidul Ayyam, hari libur mereka bangsa Arab itu ya, bahkan sampai saat ini pun ya, mereka itu menjadikan hari Jumat itu adalah hari libur, teman-teman ya. Hari apa? Hari libur. Dan biasanya setelah pulang sekolah ya, hari Kamis ya, setelah hari Kamis mereka udah nggak ada aktivitas lain, mereka tuh sudah bebas mau ngapain aja begitu kan. Jadi malam minggunya di Indonesia itu kalau di sana namanya malam Jumat ya. Tapi kalau di Indonesia yang namanya malam Jumat itu adalah malam serem ya, apalagi malam Jumat Kliwon kayak gitu kan. Karena sugesti yang ditanamkan waktu kita kecil oleh nenek moyang kita, nenek kita, kakek kita itu, yang namanya malam Jumat itu adalah malam menyeramkan. Itu sugesti
dari ya leluhur kita lah, lebih tepatnya di Indonesia ini. Akan tetapi kalau bangsa Arab ya sebenarnya umat Islam itu hari rayanya adalah hari Rabu gitu ya teman, hari Jumat, afwan, hari Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu mereka pure bebas. Nah, kayaknya si Hafiz ini adalah anak yang rajin kayaknya. Hari Jumat aja dia masih ngerjain si Nasim. Si Nasim ini adalah anak yang rajin ya. Hari Jumat aja dia masih ngerjain PR. Wa a'malul wajib. Dia bilang gitu kan, hari Jumat itu dia ngerjain tugas PR. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari raya dalam Islam itu ada 3, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Jadi makanya Nabi SAW menyarankan kepada kita semua setiap hari Jumat itu jangan banyak aktivitas, ya. Tapi kalau yang memang dia pekerja lepas, begitu ya, maksudnya dia nggak punya pekerjaan yang terikat, ya udah nggak usah banyak aktivitas, pure di rumah, pada sholat subuh, ya, dia banyak zikir, yang jalanin sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, karena di hari Jumat adalah hari di mana banyak sekali waktu dikabulkannya doa. Gitu teman-teman ya. Ini kebiasaan mereka seperti itu di bangsa Arab. Jadi biar kita tahu gitu kan, hari raya hari libur mereka tuh hari Jumat. Saya rasa masih ada juga di pesantren-pesantren kita nih di Indonesia lebih tepatnya yang menjadikan hari Jumatnya adalah Yaumul Utlah, hari libur. Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin minta 1 atau 2 orang untuk membaca dan juga menerjemahkan kembali ya hiwar yang telah kita baca sama-sama. Baik. Kepada Akhina Awi, tafadhal. Bacakan Akhina Awi dan terjemahkan. Salatul Jumu'ah. Hafiz, mata tatanawalul fatur? Nasim, atanawalul fatur fi as-sabi'ah. Hafiz, wa yawmal jumu'ati aydan. Nasim, na'am, wa yawmal jumu'ati aydan. Aqumu minan naumi mubakkiran wa a'malul wajib. Hafiz, ana a'malul wajiba yawmal khamis. Nasim, wa ana adhabu ila nadi yawmal khamis. Hafiz, fi dhuhril jumu'ah adhabu ma'a akhi ila al-masjid lis-shalah. Nasim, wa ana usalli al-jumu'ata ma'a walidi. Wa ana usalli al-jumu'ata ma'a walidi fil masjidil kabir. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Terjemahkan. Salat Jumat. Hafiz berkata, kapan kamu sarapan pagi? Nasim berkata, saya sarapan pagi pada jam 7. Hafiz Nggak usah tambahin pagi ya. Kamu sarapan. Sarapan itu makan pagi apa makan siang? Ayo Ustaz, kita pasti makan pagi Ustaz. Nah. Baik. Hafiz berkata, kapan kamu sarapan? Nasim berkata, saya sarapan pada jam 7. Hafiz berkata, dan pada hari Jumat juga? Nasim berkata, iya, dan pada hari Jumat juga. Saya bangun pagi lebih awal. Saya bangun pagi dengan benar Ustaz. Saya bangun pagi lebih awal. Saya bangun pagi lebih awal dan saya mengerjakan PR. Hafiz berkata, saya mengerjakan PR pada jam 5. Nasim berkata, saya pergi ke GOR pada jam 5. Bukan jam 5, hari. Oh, Puan, ya hari Kamis Ustaz. Puan. Yaumal Khamis. Hafiz berkata, saya mengerjakan PR pada hari Kamis. Hafiz berkata, saya pergi ke lapangan olahraga pada hari Kamis. Hafiz berkata, pada siang hari Jumat, saya pergi bersama saudara laki-lakiku ke masjid untuk sholat.
Nasim berkata, saya sholat Jumat bersama orang tuaku di masjid besar. Iya, di masjid jami, ya, Masjidil Kabir. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Satu orang lagi untuk yang akhwat. Tafadhal, Anis Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Jumat. Al-hiwar, percakapan. Hafiz. Mata tatana walul fatur. Kapan kamu sarapan? Nasim. Atana walul fatur. Bisabi'ah. Saya sarapan di jam 7. Hafiz. Wa yaumal jumu'ati aidon. Dan di hari Jumat juga. Nasim. Naam. Wa yaumal jumu'ati aidon. Ya, saya di hari Jumat juga. Aku aqwamu minan naumi mubakkiran. Saya bangun dari tidur lebih awal. A'malul wajib. Dan saya mengerjakan PR. Hafiz. Ana a'malul wajiba yaumal khamis. Saya mengerjakan PR di hari Kamis. Nasim. Wa ana azhabu ilan nadi yaumal khamis. Dan saya yaumal khamis. Dan saya pergi ke lapangan pada hari Kamis. Fi zuhril jumu'ah azhabu ma'a akhi ilal masjidi lis-sholati. Pada siang di hari Jumat. Pada siang hari Jumat, saya pergi bersama saudaraku ke masjid untuk sholat. Nasim. Wa ana usholil jumu'ata ma'a walidi fil masjidil kabir. Dan saya sholat Jumat bersama bapakku di masjid yang besar. Iya, ahsan, barakallahu fiik. Bagus, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tafadhol. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Yang paling Ustaz, di soalan walidi, apakah ada gender tertentu Ustaz? Walidi itu menunjukkan bapak atau ibu, atau walidi cukup bermakna orang tua Ustaz? Ya, walidi itu orang tua. Gennya ke laki-laki. Walidi. Bapak. Jadi kalau walidati, ibu, ada taknya walidah. Tapi kalau penyebutannya walidain, dua. Ya, dua orang tua. Maksudnya bapak dan ibu. Gitu ya. Nah, orang tua kalian mana? Aina walidaan, aina walid. Ya. Nah, mana orang tua kalian? Aina waliduk. Boleh. Orang tua. Orang tua itu maksudnya apa? Ke bapak. Gitu ya, yang lebih kuat penasapannya. Baik. Selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang dulu kita telah membahas jam ya di awal Qismul Khamis. Seingat saya di halaman 157. Ya, di 157 ini tentang ziarah. Ini ada jam. Sama ya dengan pembahasan yang akan kita bahas. Sebenarnya ini penekanan agar kita ini tidak lupa ya. Karena jam ini adalah keseharian yang biasanya kita selalu ungkapan ya dalam keseharian kita. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengucapkan jam yang benar? Kita akan ya coba pelajari. Baik. Perhatikan di slide berikutnya, tafadhol akhi. Nah. Kamis sa'ah, ketika ingin bertanya kepada seseorang kamis sa'ah, kamis sa'ah jam berapa ini? Gitu ya. Kamis sa'ah jam berapa? Kemudian jawabannya as-sa'atus sabi'ah. Oke, saya minta urut ya. Saya tanya kemudian teman-teman membaca sebagaimana yang ada di
situ ya, 1 sampai 6. Oke, soalnya. Yang pertama kepada Zaid. Soal yang pertama. Yang kedua kepada Mega. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Mardiani. Yang kelima Anis. Dan yang keenam Awi. Baik. Untuk yang pertama, kami sa'ah as-sabi'ah. Baik, as-sa'atus sabi'ah. Diambil dari kata 7 ya. Sab'ah jadi apa? Sabi'ah. Masih ingat wazannya? Kalau wazannya itu apa? Fa'ilah. Fa'ilun. Ya, fa'ilun. Wahid. Isani. Salis. Rabi'. Khamis. Sadis. Kalau 6 itu sadis. Berarti kalau 7, ya kalau 6, sadis. Kalau jadi jam, sadisah. 7 sabi'. Jadi jam, sabi'ah. Mengikuti tak marbutoh. Oke? Karena na'at dengan man'utnya harus sama. Ya, sa'ah itu na'at. Man'utnya adalah sabi'ah. Taib. Ya, kita lanjutkan. Yang nomor 2. Kami sa'ah. As-sa'atu tsaminah. Taib. Sana. Mega, udah hafal hitungan 1 sampai 10? Insyaallah Ustaz. Taib, nanti ya. Dicek. Taib. Kemudian ketiga. Kami sa'ah. As-sa'atu tasi'ah. Baik. Sa'atu tasi'ah. Kami sa'ah. As-sa'atul 'ashirah. Taib. Ustadz, afwan, Ana izin nyimak dulu ya Ustadz, soalnya saya sedang di perjalanan mau pulang. Iya. Iya udah, ntar kalau udah bisa dijawab aja ya. Taib. Nah Ustadz. Nah. Yang nomor 5, kami sa'ah. As-sa'atul hadiyata asyar. Hadiyata asyar. Taib. Kami sa'ah. As-sa'atu tsaniyata asyarah. Iya. Ustadz, kalau jam 1 apa? Hadiah gitu Ustadz? Enggak. Kalau jam 1 itu wahidah. As-sa'atu wahidah. As-sa'atu baru, kalau 2 saniyah. Jadi nggak usah pakai hadiah ya. Nah, itu lebih kepada pengenakan ucapan aja ya, makanya hadiah. Ya sebenarnya akarnya sama, hadiah. Jadi kita belajar buku 1 ini, ya pokoknya katanya itu masih ada sangkut pautnya, artinya juga insya Allah nggak beda jauh, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada ketika ada mufrodat atau ada kata dalam bahasa Arab itu, kreativitas kita itu berpikir gitu loh. Apa ini artinya ya, sangkut pautnya apa nih, bahasakannya yang enak kayak gimana nih, maknanya apa sih, kayak gitu. Jadi kita diminta buat seperti itulah. Salah satu di antara goal ya, tujuan mempelajari buku ini ya, terutama di buku 1. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau ngucapin jam 1 nggak boleh nyebutnya as-sa'atu hadiah, enggak, as-sa'atu wahidah kalau jam 1. Kalau 11 baru hadiyata asyar, bukan wahidata asyar, bukan ya. Makanya nanti kedeket tahu nih dia ini bisa bahasa Arab apa enggak, ini tanya aja coba jam 11 bahasa Arabnya apa. Kalau dia bisa bahasa Arab dia akan menyebut apa, hadiyata asyar. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, dia hanya nyangkut pautkan aja, ya udah wahida asyar, bukan ya, bukan wahida asyar. Berarti 1 sama 10 enggak, ini 11 nyebutnya. Bukan 1 sama 10, bukan. Ya. Bukan 1 sama 10. Ya, langsung. Ya, jadi hadiah nyebutnya. Baik, asantum jami'an. Kemudian lanjut lagi yang pertama. Ya, nanti Mardiani di akhir aja, ya. Sekarang berarti maju ke depan nih. Yang tadi Mardiani nomor 4, ya, berarti maju Anis di nomor 4. Ya, akhirnya Awi di nomor 5. Taib. Perhatikan ya. Mata tanawalul fatur.
Mata tanawalul fatur. Perhatikan diganti ya. Diganti domirnya. Yang kedua itu perhatikan. Yang kedua, ajib anil as'ila al-atiyah. Ajib anil as'ila, jawablah ya daripada pertanyaan berikut. Mata tanawalul fatur. Jadi diganti nih. Yang pertama domirnya itu ta, sekarang jadi a, gitu ya. Mana Mega? Ya, jadi dari ta menjadi a ya Mega ya. Fokus. Misalkan di situ tanawal jadi atanawal. Berarti kalau tadhul adhul kayak gitu. Ta'mal a'mal dan lain sebagainya sampai akhir. Oke, sekarang kita jawab. Mata tanawalul fatur, at-tanawalul fatur fisabi'ah. Lihat jamnya itu ya. Taib, yang kedua. Lanjut, Zaid. Mata tadkhulul fasl. Adkhulul fasl fisaminah. Iya, ahsan. Adkhulul fasal fisaminah. Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya yang ketiga. Mata ta'malul wajib. Malu. Jadi taknya diganti a. Mata ta'malul wajib, ta'mal a'mal. Tadhul adhul. Amalul wajib. Ya. Fi. Jam berapa? Fi apa? Fi 9. Fi tis'ah kan? Itu kan itu tis'ah itu biasanya kalau jadi jam tis'ah, tasi'ah gitu. Apa nih, Ustaz? Ya, nggak apa-apa, perubahannya aja, perubahannya. Tuh. Berarti a'malul wajib fi A'malul wajib fi tasi'ah. Iya gitu. Jadi nanti ya, belum biasa, nanti jadi biasa insya Allah. Ya. Coba apa namanya hitungannya? Ingat 1 sampai 10 coba. Wahidun. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyratun. Ya, bagus. Ya, Masya Allah. Jadi tis'ah tasi, tinggal diganti aja. Yang depannya dipanjangin. Gitu kan. Wahidah, isnan, saniyah, salasah, salisah, arba'ah, rabi'ah, khamsah, khamisah, sittah. Nih dikecualikan. Sittah, sadisah, sab'ah, sabi'ah, samaniyah, saminah, tis'ah, tasi'ah, asyroh, asyirah. Itu kalau jam. Gitu ya. Baik, barakallahu fiki. Semoga Allah mudahin lagi ya. Terus pelan-pelan insyaallah bisa ngikuti. Baik. Semangat. Selanjutnya, mata tusyahidu tilviziyun. Siapa tadi? Fatimah. Mata tusyahidu tilviziyun. Asyahidut tilviziyun fil asyirah. Iya, jayid fi asyirah. Ahsan. Selanjutnya, mata tadhhabu ilal ma'rid. Anis. Adhabu ilal ma'ridi. Adhabu ilal ma'ridi fil hadiyata asyarah. Iya, fil hadiyata asyarah. Ma'rid apa ma'rid? Masih belum tahu, Ustaz. Ini dia pelajarin ini. Apa? Ma'rid. Rumah sakit.
Bukan. Rumah sakit mustashfa. Ma'arid ini artinya, ada yang tahu nggak? Apa? Pameran, Ustadz. Nah, ini pernah dijawab dulu nih sama Ani kan? Ya, pameran Ma'ridil Kutub artinya pameran buku Ma'ridil Kutub Al-Islamiyah di Jakarta. Jadi pameran buku Islam, book fair ya di Jakarta. Itu ya, nyebutnya apa? Ma'rid. Tulis, ingat-ingat. Ma'rid artinya apa? Pameran. Tib, Khirawi, mata tasilu sayyarah. Asilu sayyarah Tsaniyata asyarah. Apa? Ini jebakan nih. Kok asilu? Ya. Itu bukan nanya Anda itu. Itu bukan nanya. Mata tasilu sayyarah. Jawabannya apa tadi? Asilu. Ya. Nah, Ustaz. Kata. Iya, dia bukan mata tasilu sayyarah. Kapan mobil itu sampai? Itu pertanyaannya. Kapan mobil itu sampai? Maka jawabannya apa? Cukup langsung jawaban jamnya, Ustaz. Iya, tetap tasilu. Karena nggak tahu, Ustaz. Kirain fiil itu. Itu fiil. Cuman bukan nanya. Bukan nanya. Dia nanyanya mobil. Saya nanya misalkan. Ya. Mata tasilu darajah. Kapan datang sepeda? Terus kita jawab. Apa tadi? Asilu darajah. Saya sampai sepeda. Tasil artinya sampai. Itu ya menunjukkan fiil untuk sayyarah. Kan perempuan kan maketa. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ini udah mulai dikasih tahu nih. Ya, tentang sorofnya. Baik. Jadi apa jawabannya? Mata tasilu sayyarah. Jawabannya? Tasilu sayyarah fi tsaniyata asyarah. Iya. Tasilu sayyarah fi tsaniyata asyarah. Baik, ahsantum jami'an. Ada yang mau ditanyakan? Daripada mufradatnya, mungkin ada yang belum mengerti. Tafadhal. Tadi yang usyahidu itu kalau jadi kita usyahidu atau ashhadu? Atau ashhadu. Tusyahidu, menyaksikan, menonton. Dia ya. Kita apa namanya? Luaskan lagi, ada kata ashhadu. Saya bersaksi. Maksudnya saya benar-benar menyimak. Ini sudah kita bahas waktu itu kayaknya nih. Masih ingat nggak? Tusyahid, nadhara sama ro'a. Jadi kalau ro'a itu melihat, ya. Melihat itu hanya seliweran doang. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Maksudnya cuman seliwer aja begitu ya. Cuman lewat doang. Itu ro'a. Oke? Kata ro'a. Misalkan saya ra'aitu misalkan as-sadamah. Saya melihat kecelakaan. Itu cuman lewat doang dia. Dia nggak benar-benar perhatikan ya mananya yang apa misalkan kecelakaan itu gitu kan adanya di mana, kemudian penumpangnya bagaimana keadaannya dia nggak tahu, pokoknya dia lewat aja. Maka dia bilang ra'aitu, hanya melihat. Ra'aita Muhammad, na'am ra'aitu. Aina fit tariq, gitu kan, au fi syari', dia bilang. Syari' mana? Bi syari' hunaka. Al-an aina huwa? Ma adri. Nah, itu kata ro'a. Ya, ketika ditanya, "Mana Muhammad?" Ya, tadi saya melihat Muhammad di jalan. Sekarang di mana dia? Saya nggak tahu. Nah, itu ro'a. Paham? Jadi ro'a itu. Ya, ro'a artinya melihat. Nadhara artinya melihat juga sama. Cuman melihat dari jarak jauh. Lihat dari. Nadhartu, melihat dari jarak jauh.
Ya, misalkan dia melihat dari jarak jauh lah. Ya, itu poinnya adalah ketika kita sedang sama juga di jalan kasusnya. Nah, kita nggak lagi sedang lewat begitu. Kita memang melihat dari jauh. Misalkan kita jadi penonton di situ, hanya melihat saja gitu. Udah, nggak ada nggak ada reaksi. Jadi cuman melihat aja. Dia merhatikan tapi melihat. Ya, maksudnya memperhatikan tapi nggak ngapa-ngapain. Itu nadhoro artinya. Nadhor. Makanya istilah seorang ikhwan ya ketika ingin menikahi seorang akhwat ya yang memang akhwatnya tersebut misalkan bercadar yang tidak ditampakkan wajahnya di di dalam keadaan keseharian gitu ya. Nah, ketika dia ingin menikah dengan akhwat ya tersebut dia harus nadhor. Nadhor itu melihat ya, melihat untuk meyakinkan nadhor. Melihat si akhwatnya mulai dari wajah, kemudian tangan. Ustadz, batasannya apa Ustadz untuk nadhor itu? Ya, nadhor itu tidak memiliki batasan. Bahkan ijtihad Syekh Utsaimin boleh dilihat semuanya. Akan tetapi setelah itu nikahi, nggak boleh ditinggalkan. Kalau dia mau melihat. Tapi kalau biasanya umumnya hanya melihat rambut, kemudian wajah, kaki sama tangan aja, gitu ya. Umumnya seperti itu. Rambutnya boleh dilihatin nggak Ustadz? Boleh. Ya, boleh dilihatkan rambutnya, kemudian tangannya, kakinya pun boleh dilihat. Ya, tape seperti itu. Jadi itu katanya nadhor, ya, nadhor melihat. Dia nggak apa-apa, dia cuma memperhatikan aja. Itu nadhor namanya. Nah, kalau tusyahid, dia benar-benar ya memperhatikan begitu gerakan, misalkan usyahidu ya as-sadama. Saya melihat, ya saya menyaksikan kecelakaan. Nah, bukan hanya menyaksikan doang dia, ya dia gerak, dia membantu, dia melakukan action di sana. Ketika di sini ada sebuah ungkapan, ya mata tusyahidu televisiun, ya kapan kamu menyaksikan televisi, menonton maksudnya, menonton televisi. Ya saya menonton televisi, ya maksudnya dia menonton, benar-benar menyimak, mempelajari apa sih yang dilakukan itu. Makanya bukan mata ro'a. Ya, nyebutnya bukan mata ro'aita televisiun atau mata taro televisiun atau mata tanduru televisiun, enggak. Kalau tusyahid lebih kepada menyimak, perhatikan ya. Kemudian kalau ada sesuatu dia ganti pakai remote begitu kan, dia mau ganti-ganti, itu action namanya itu, ganti-ganti channel gitu ya. Tapi kalau nadhoro ya dia cuma nonton doang begini nih. Ya, kalau ro'ait cuma lewat aja, dia lewat TV gitu ya teman-teman ya. Jadi bedain 3 kata kalau kita cari dalam konteks bahasa Indonesianya, terjemahannya semuanya ya artinya melihat, cuman makna yang sebenarnya itu seperti apa sih penggunaannya tadi sudah dibahas ya. Ro'a, nadhoro sama tusyahid atau ya syahada yusyahidu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Jadi tadi itu kalau penggunaan dhamir ana usyahidu atau ashhadu? Usyahidu. Kalau ashhadu itu syahida. Syahida. Ya. Ini syahada yusyahidu. Fi'il. Namanya fi'il biziyadati harf ya, sulasi mazid untuk sorofnya tambahan 1 huruf, ada 3, ada syahada, af'ala sama fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, syahada yusyahidu, gitu kan. Musyahadah. Musyahadah itu artinya tontonan. Ya, musyahadah. Tip ala kulli hal, ya kalau ashhadu syahida yashhadu, dia mujarrad sulasinya. Tidak memiliki makna. Ya. Kalau syahada artinya musyarakah. Bermakna musyarakah. Nontonnya bareng-bareng. Ya.
Kalau syahid tuh dia nonton sendiri doang. Tapi kalau syahid tuh bareng-bareng dia nonton. Berarti ada teman-teman selain dia. Gitu ya. Itu nanti untuk pendalaman makna untuk sorofnya. Oke? Sekarang kita lanjutkan dulu. A'id al-jumal al-atiyah, halaman berikutnya. Tafadhal dibuka. Sebelumnya. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, di sini Ani sudah bisa jawab pertanyaan? Ani Mardiani. Tina Ani. Nah, Ustaz. Sudah? Tidak, baru nyampe, Ustaz. Oke. Ya, simakin dulu nih. Baik, perhatikan teman-teman di sana. A'id al-jumal al-atiyah ziyadatal kalimatil lati tasma'uha bainal qausaini kama fil amsilati A. Perhatikan ya. Ini perintahnya adalah a'id, ulangi al-jumal al-atiyah, jumlah berikut, ma'aziyadatil kalimat, kemudian tambahkan dengan kalimat allati tasmauha, yang kamu dengar, baina qausaini, di antara dua kurung. Qausain itu di antara dua kurung. Perhatikan ya. Contohnya yang A. Ana usolli, di kata atas dulu, di atas. Ana usolli. Kemudian plus di bawahnya tambahan ada jum'ah. Berarti ana usolli jum'ah. Gitu ya. Tambahin aja. Kemudian bawahnya ma'a walidi. Tambahin jadi ana usalliyal jum'ah ma'a walidi. Ini kita udah diajarkan bagaimana menyusun ya sebuah ungkapan kata. Kemudian yang keempat, fil masjid. Ana usalliyal jum'ata fil masjid ma'a walidi fil masjid. Jadi turunin aja ke bawah, tinggal tambah-tambahin aja. Gitu ya. Itu perintahnya. Baik. Dijawab. Ani, tafadhal. Khilina Ani. Ana adhabu. Ustaz. Ana azhabu. Ana azhabu ilan nadi. Ana azhabu ilan nadi ma'a akhi. Ana azhabu ilan nadi ma'a akhi yaumal khamis. Artikan. Saya pergi ke lapangan, ke gor. Bersama saudara laki-lakiku di hari Kamis. Baik, ahsanti, bagus ya. Selanjutnya yang jim kepada akhina Zaid, tafadhal. Ana a'malu. Ana a'malul wajib. Ana a'malul wajibi fil manzili. Ana a'malu al-wajibi fil manzili yauma jum'ah. Iya, coba ulangi lagi dari atas yang lancar. Ana a'malul wajiba fil manzili. Yuk. Ana a'malu wajiba fil manzili yaumal jum'ah. Ya, artikan. Saya bekerja. Saya mengerjakan. Saya mengerjakan PR. Fil manzil itu home. Saya mengerjakan PR di rumah di hari Jumat. Iya, sans ya. Saya mengerjakan PR di rumah hari Jumat. Bagus, barakallahu fiik ya. Hasantum. Tip, ada pertanyaan di sini, teman-teman? Tafadhal yang mau ditanyakan.
susunan kalimatnya. Ini udah mulai nih, kita diajarin cara mentarkib, menyusun ungkapan dari satu mufradat lain disusun menjadi satu. Masya Allah. Ya, ini saya katakan buku ini tuh Masya Allah, bagus banget ya. Rekomendasi lah buat kita nih para pemula yang ingin mempelajarinya. Kalau buku yang lain, rata-rata buku nahwu yang lain, buku bahasa Arab yang lain ya, yang saya sudah pelajari seperti Arabiyah Baina Yadaik, kemudian juga ada Al-Arabiyah, Kalamul Arabi gitu ya, ada. Kemudian Durusul Lughah. Tapi buku ini jauh lebih sempurna dibandingkan buku tersebut. Walaupun buku ini lebih jadul. Artinya lebih jadul itu lebih tua umurnya dibandingkan buku yang sekarang. Sebenarnya kalau bahasa Arab itu bukan simpel dan ringkasnya sih yang dipelajari, bukan. Sehingga banyak orang-orang sekarang yang ngarang buku itu, mereka menginginkan pengajaran yang lebih simpel. Tapi nggak menyeluruh, capek di gurunya nanti. Dan belum tentu bisa diikuti oleh muridnya. Ketika nanti muridnya ngajar, sebagaimana apa yang diajarkan gurunya, dia akan bingung mau ngajarinya kayak gimana. Karena nggak semua itu bisa dicatat oleh si murid ketika gurunya ngajar. Tapi ketika kita belajar pakai kitab ini, ya teman-teman sekalian, judulnya aja di sini manhaj. Manhaj itu adalah kurikulum, ya, mutakamil li ghairi natikina bil arabiyyah. Ya, jadi manhaj itu kurikulum, teman-teman. Manhaj. Ya, jadi teman-teman semuanya insya Allah nanti setelah teman-teman benar-benar sudah mengerti dan paham, ya, ketika mau mengajar bahasa Arab bisa pakai buku ini, ya. Nanti, tapi lebih kepada nanti tetap kalau teman-teman nggak bisa ngajarinnya jangan ngasal ya. Harus bertanya kepada ustadznya yang mengajarkan ini. Baik. Ala kulli hal, selanjutnya kita akan masuk pertanyaan. Saya mulai daripada Mega. Tafadhal Mega. Pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan syair, dengan hiwar sebelumnya. Ya. Saya coba berikan prolog. Jadi bahwa sholat Jumat materi kita di sana ada Hafiz dan Nasim. Hafiz ini ya menanya kepada Nasim, kapan kamu makan sarapan? Nasim menjawab, saya sarapan jam 7. Kemudian Hafiz ya wa yaumal jum'ati aidan ya. Na'am wa yaumal jum'ah. Kemudian tanya lagi, hari Jumat juga berarti dia sarapan itu ya di hari di hari Jumat ya, itu di jam 7 atau lebih dikatakan tiap hari dia sarapan tuh jam 7. Mau itu hari Senin, hari Rabu, ya sampai ya hari Senin lagi dia pokoknya sarapan tuh jam 7. Siapa ini? Nasim. Karena hari Jumat tuh biasanya kayak kita nih weekend gitu kan, hari Ahad. Sarapan tuh ntar aja lah, gampang jam 9 karena kan nggak ngajar gitu kan. Karena nggak ada aktivitas. Tapi kalau ngajar kan kita harus sarapan dulu gitu kan. Jam 7 mungkin kalau lagi nggak ngajar, mungkin jam 8 atau jam 9 atau nggak kita sedang tidak ada kegiatan, ya malah makannya digabung sama makan siang. Gitu ya. Intinya seperti itu. Baik. Nah, ada pertanyaan di sini buat Mega. Mata yatanawalu Nasim al-fatur. Kapan si Nasim itu sarapan? Jawab. Kapan si Nasim sarapan? Jawabannya apa, Mega? Jam 7. Ya, bahasa Arabnya. Yatanawalu Nasim, ulangi dari situ. Yatanawalul Nasim. Jam bahasa Arabnya apa Ustaz tadi? Sa'ah.
sabaniyah. Nah, habis panjang kasrohin sabi gitu. Sabiah. Gitu. Iya, jadi kalau menunjukkan jam panjangin dulu kasrohin. Sabiah. Kalau 8 kan samaniyah. Sami gitu. Sama berarti sami. Tis'ah berarti tasi gitu. Tis'ah. Tis ada saknya kan? Tasi'ah. Baik, bagus. Pelan-pelan nyambung insyaallah ya. Barakallahu fiki. Selanjutnya, yuk nomor 2. Fatimah, tafadhali. Mada yaf'alu Nasim yaumal jum'ah? Iya, tetap pakai ya Ustaz ya? Iya, tetap pakai ya dia. Yaf'alu nasimul naf'alu nasim yaumal yaf'alu nasim al-wajib yaumal jumu'ah. Baik, bagus. Barakallahu fiki. Jadi yaf'alu nasim yaumal jumu'ah. Apa? Al-wajib. Ya, apa itu al-wajib? Mengerjakan tugas. Bagus. Barakallahu fiki. Selanjutnya yang ketiga. Tafadhal. Siapa tadi? Anis ya. Mata ya'malu hafid al-wajib? Mata ya'malu, kapan? Mata itu kapan? Oh, keluar. Tip, gangguan sepertinya. Ani Mardiah, tafadhal. Rekam kamu, Ustaz? Rokmu Salis. Mata ya'malu hafid? Mata ya'malu hafiz wajib ya? Ya'malu hafizul wajib. Yaumul khamis atau yaumul jum'ah? Yaumul khamis. Taib. Hasan. Yaumul khamis. Yaumul khamis. Ini hafid ya'malul ya wajib yaumul khamis. Barakallahu fiik. Min fadlik Ustaz. Ini soal Ustaz. Nah. Mungkin saya terlewat kali ya. Ma farqu baina a'mal wa af'al? Af'al wa a'mal. Nah, Ustaz. Iya. Taib. Perbedaan ini belum dibahas sepertinya sama saya ya. Oke, perhatikan ya. Makna ini belum saya bahas memang. Yaf'al dengan ya'mal. Yaf'al kalau dari segi arti ya dalam bahasa Indonesia itu berbuat. Berbuat ya. Kalau ya'mal mengerjakan. Kalau dari segi arti ya dalam bahasa Indonesia, kalau ya'mal gitu ya, mengerjakan, itu mengerjakan lebih kepada pembatasan waktu, pembatasan gerak, apa bahasanya gerak itu? Pembatasan lingkup gerak, itu ya'mal. Misalkan dia kerja, ya'mal. Sedangkan di lain kerjakan, di lain dia mengerjakan sesuatu, bukan ya'mal namanya. Gitu. Misalkan nih, dari jam 7 sampai jam 4. Nah, dia ya'mal, dia bekerja. Kemudian setelah jam 4, ya dia mungkin nggak bekerja. Misalkan dia bermain gitu kan, dengan anaknya, dengan teman-temannya, begitu kan. Nah, jadi sepanjang hari, nah dia katakan
kalau dia melakukan pekerjaan yang memang ditujukan khusus, ya, maka dia memakai kata ya'mal. Oke, ya'mal. Sedangkan yaf'al lebih kepada umum, am, syai'un am, ya. Kalau ya'mal syai'un khas. Jadi untuk sesuatu yang dikhususkan. Kalau yaf'al untuk sesuatu yang umum, ya. Mada yaf'alu Nasim yaumal jum'ah? Banyak yang dilakukan apa di sini? Seperti yusalli ma'a akhi, gitu kan? Kemudian juga dia ya'malul wajib, begitu. Mungkin juga dia birrul walidain, umum. Apa saja dia bisa lakukan. Mada yaf'al, gitu ya, ketika sebuah pertanyaan. Mada taf'al yaumal jum'ah? Sebutkan banyak. Af'alu, misalkan dia sebutkan af'alul adhabu ilal maqsad, adhabu ilal masjid, birrul walidain. Jadi dia nggak nyebutin lagi kata yaf'alnya, udah dihilangkan ketika sebuah pertanyaan gitu. Mada taf'alu yaumal ahad misalnya. Nah, di hari Ahad itu saya sebagai contohnya, saya bersilaturahmi, kemudian saya bermain dengan anak-anak, saya kemudian jalan gitu kan, berlibur. Saya akan sebutkan itu. Ketika ditanyakan madza taf'alu yaumal ahad? Ziyaratul walid, gitu kan? Ziyaratul walid summa yal'ab ma'a ibni wa binti, ya. Kemudian summa nartahil, ya, nartahil ilal hadiqah, misalnya gitu. Disebutkan itu semua. Yaf'al, syai'un am, umum. Tapi kalau ya'mal khusus penyebutannya. Ketika ditanya mada ta'malu yaumal jum'ah? Ta'mal berarti sesuatu yang melakukan pekerjaan. Apa itu? Ya, ta'malu yaumal jum'ah. Disebutin a'malul wajib, a'malu fil hadiqah misalnya. Saya bekerja di kebun binatang. Jadi lebih kepada pekerjaan, gitu ya. Paham ti? Insyaallah Ustaz. Jadi kata yaf'al fa'ala dengan amala atau amila ya'malu. Selanjutnya, Mbak. Ma'a man yadhhabu hafidh li salatil jum'ah. Anis Fauzia. Ma'a man yadhhabu hafidh li salatil jum'ah. Anis tadi belum ada ya? Belum gabung lagi. Apa udah gabung Anis? Anis. Ma'aman yadhhabu hafidh li salatil jum'ah ma'aman. Min fadlik Ustaz, qadarullah tadi sinyalnya bermasalah. Ya, ma'laish. La ba'sa. Apa jawabannya? Ma'aman bersama siapa? Hafidh salat Jumat. Berarti jawabnya awalnya pakai apa Ustaz? Yadhhabu hafidh, ya, dari fiilnya. Yadhhabu hafidh. Yadhhabu hafidh ma'a akhi di salatil jum'ah. Ma'a akhihi. Oh, akhi. Yadhhabu hafidh ma'a akhihi li salatil jum'ah. Jayid, barakallahu fiki. Bagus. Aina yusalli Nasim al-jum'ah? Awi, tafadhal akhina Awi. Aina yusalli Nasim al-jum'ah? Aina? Fi Masjidil Kabir. Fi Masjidil Kabir. Yusalli Nasim. Yusalli Nasimul Jumu'ah fil Masjidil Kabir. Ya, yusalli Nasim, ya. Yusalli Nasim, ya, yusalli Nasim al-Jum'ah
fi masjidil kabir. Ahsan, barakallah. Summa rukmu sadis, mata ta'malul wajibaka? Nah, ini pertanyaan buat kita ini. Mata ta'malu wajib. Mata ta'mal masyitum, ya, al-ijabah ala masyiyatikum. Ya, masyiah. Masyiah bermakna sekehendak diri kalian. Bukan ala arodatikum, bukan masyiah, ala masyiatikum. Ya, seterah kalian. Masyi'tah, terserahmu, gitu ya. Jadi kalau diminta pendapat, masyi'tah, gitu kan. Terserah kamu aja, ya. Ana usyarik ma'ak. Saya ngikut aja deh, gitu ya. Masyi'tah. Terserahlah, masyi'tah, gitu ya. Jadi kalau terserah dalam bahasa Arab itu artinya masyi'tah. Ala masyiatikum, terserah kalian mau jawab apa. Mata ta'malu wajibaka a'malu wajibi, ya a'malul wajib yaumal isnan masalah. Yaumul sulasa, yaumul arbi'a. Nanti kita akan pelajari hari-hari ya insyaallah. Sulasa, Ahad, Isnan, Sulasa, Arba'a, kemudian Al-Khamis, Al-Jum'ah, Sabat. Hampir sama kayak hitungan dalam bahasa Arab. Kam hujratun, ya. Kam, ya, aina tusalli al-jum'ah? Usalli al-jum'ah fi masjid jami' ya al-ikhlas, fi masjid jami' as-salihin, masyi'tum, ya. Al-ijabah ala masyiatikum. Taib. Hunakal as'ila marrah, ya. Ana Ustaz. Taib. Ma'a itu masuk harfu jar bukan sih Ustaz? Ma'a masuk harfu jar? Bukan, iya. Oh. Jadi ya tadi jawabannya itu akhihi, benar ya seperti itu. Naam, akhihi. Ya benar. Ma'a akhihi. Ma'a akhihi. Saya kira akhi di situ menunjukkan ini saudara laki-lakiku. Enggak. Ma'a ya? akhihi. Iya. Ma'a itu ya Arabnya huruf yang menjarkan isim setelahnya. Ma'a. Jadi harfu jar itu yang biasanya kita hafal min ila, an ala, fi rubba, ka, la, begitu ya. Min ila, an ala, fi, min ila, an ala, rubba, ka, la, ma'a. Banyak sebenarnya. Harfu jar itu ya yang saya tahu ya ada sekitar 15. Ya, bahkan 12 sampai 15 harfu jar. Yang kita hafal itu hanya 7 atau 8 kayak gitu. Ya, yang di awal pembelajaran itu min, ila, an, ala, kemudian ada kata rubba, ada li, kemudian ada wa setelahnya, wawul qasam, ada ta, kemudian ya ada li qasam atau li apa li bimakna al milik, ya ada 2. Jadi cuman 11 atau enggak 10, tapi biasanya diajarin cuma 8 aja. Min ila an ala fi, min ila an ala fi rubba ka, sama la doang. Udah. Selebihnya enggak dipelajari. Bi itu harfu jar, tapi qasam. Billahi, tak juga jar, tapi qasam. Tallahi, li juga qasam. Ya, lillahi, tapi bimakna al-milik, bisa tadi disebutkan li solati, gitu kan? Li solati al-milik, ya, atau liyal qalam, punyaku, kayak gitu kan? Banyak sebenarnya harfu jar. Tip, makanya ilmu bahasa Arab itu teman-teman sekalian sangat luas sekali. Tidak memiliki, disebutkan tidak memiliki tepi, tidak memiliki. Biasanya kita yang menepikan diri, bukan ilmu bahasa Arabnya. Kita yang menepikan diri. Artinya apa?
Udahlah, sampai di sini saja saya belajar bahasa Arab. Saya nggak mau lanjutin lagi, udah cukup. Yang penting saya bisa baca Al-Quran, saya tahu artinya apa, kayak gitu. Biasanya kita yang menepikan diri. Tapi kalau ilmu bahasa Arab tidak memiliki tepi. Itu teman-teman ya. Nahu ada ikhtilafiyah dalam nahwi. Kemudian saraf juga sama. Ya, biasanya yang dipelajari cuma 20 wazan aja. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, mazid 3 huruf, jumlahnya ada 20 wazan. Ya fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'alu, fa'ala fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'alu, dan lain sebagainya. Ya fa'ala, istaf'ala, infa'ala, if'ala, if'alla, tafa'lala, tafa'lala, ya tafa'lalu, tafa'lula. Oh, banyak sekali ilmu sorof itu. Yang kita pelajari cuman 20 pokoknya. Itu pun nggak semuanya keluar dan nggak semuanya kita dapati dalam pembacaan kitab atau enggak dalam Al-Qur'an. Nggak semuanya. Ya, 20 20 tasrif begitu ya, nggak semuanya. Poinnya cuman nggak banyak lah, paling cuman 10 sampai 15 tasrif doang. Sisanya nggak sering kita temui ya dalam Al-Qur'an. Nggak sering tuh maksudnya nggak banyak. Paling 1 atau 2 kayak gitu. Teman-teman ya. Tapi ketika sudah menjadi ilmu sorof lengkap, ilmu nahu lengkap, ya semuanya kalau mau dipelajari monggo. Gitu ya. Tapi biasanya kita yang menepikan diri. Seperti saya tidak terlalu ingin mendalami ilmu bahasa Arab. Gitu. Yang penting apa yang saya inginkan, saya bisa baca kitab, saya mengerti kalau orang ngomong, gitu kan, udah cukup kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi sangat luas sekali ilmu bahasa Arab ini. Tip, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz. Saya masih agak bingung ya. Tadi kan harfu jar pada hiwar yang salatul Jum'ah, hiwarnya hafiz itu fi zuhril Jum'ah adhabu ma'a akhi. Nah, ma'a akhinya di sini itu menunjukkan bahwa itu saudara laki-lakiku atau dia karena harfu jar tadi, ma'a tadi itu Ustaz. Sehingga dia menjadi akhi. Ada ya di situ. Kalau ada ya kan yang setahu saya itu ya kepemilikan ya Ustaz ya. Nah gitu. Kemudian tadi ada soal yang jawabannya akhihi. Saya agak bingung Ustaz. Nah, pernah belajar Asmaul Khamsah enggak? Asmaul Khamsah. Pernah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, jumalin. Akhuka, nah itu Ustaz. Nah, kalau rofaknya dengan apa? Rofa. Rofaknya kata Asmaul Khamsah. Isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Kalau rofa itu maksudnya kalau dia dalam keadaan tidak ada alamat sebelumnya. Abu kan dengan waw. Bukan dengan dhamma, dengan waw. Abu. Iya, aina abuka, bukan aina abun. Aina abuka, enggak. Aina abunka, enggak. Aina abuka. Kan gitu kan? Nah, Ustaz. Aina abuka. Nah, gitu kan? Ro'a itu abuka, abaka, abika. Apa? Kalau dia nasab, berarti dia jadi maf'ul. Ro'a itu saya melihat bapakmu. Bapakmu itu berarti jadi apa? Jadi nasab, jadi maf'ul kan? Ro'a itu abaka apa ro'a itu abika? Apa ro'a itu abuka? Abuka. Ro'a itu abuka. Lah ya. Nanti buka lagi coba. Ya, dibuka lagi bukunya. Ro'a itu abaka. Jadi dhamma. Na'am, ro'a itu abaka. Saya melihat bapakmu. Pakai aba. Panjang. Abaka. Alif ya. Alif bukan apa namanya, bukan alif, itu alif lurus, bukan alif bengkok. Kalau alif bengkok nanti memiliki i'rab lain.
Jadi alif lurus. Ra'aitu abak. Sekarang marortu bi abika. Saya lewat ya di hadapan bapakmu. Marortu bi abika. Bi abaka atau bi abuka. Bi abika. Nah, harfu jar kan? Abika. Berarti ini apa tadi? Ma'a akhihi. Jadi akhi itu satu paket. Ya-nya itu satu paket. Akhi panjang. Kan tadi asmaul khamsah dia masuknya. Abuka, akhu, gitu kan? Abu, akhu, hamu, fu, zu, gitu. Itu satu paket dia, namanya apa? Asmaul khamsah. Gitu ya. Jadi akhi, akho, hamu, hamak, fuka, faka, fika, sama kamu. Paham nggak? Insyaallah Ustaz. Ya, jadi jadi akhi, nyambung nggak dengan tadi pertanyaannya? Terjawab nggak? Nyambung Ustaz. Akhihi. Iya, akhihi, ma'a akhihi. Kan gitu kan? Hi-nya kenapa kasroh? Ya karena dia sebagai idhofah daripada akhi. Gitu. Itu namanya domir muttasil, domir jar muttasil. Ada domir rofa, domir nasab, domir jar. Muttasil semuanya. Gitu ya? Oh, berarti pada hiwarnya Hafiz tadi itu azhabu ma'a akhi. Iya, bukan ma'a akho. Saudara aja ya berarti. Iya, saudaraku. Enggak. Saudaraku. Ya-nya karena ada dua dihilangin yang satu. Cukup akhi aja. Akhi. Iya. Enggak ada yang ngebedain atau ditambahin enggak, memang begitu. Memang begitu memang ya? Begitu. Iya, memang begitu. Mana di sini enggak ini? Ana usolli al-jum'ata ma'a walidi. Gitu kan? Walidi, ya. Sebenarnya di sana ada ya walidi. Lihat di situ walidi. Di-nya itu, y-nya itu, ya-nya itu adalah ini apa namanya? Ya-nya itu adalah pemilikan aku. Walidinya jarnya itu walidun, walidan, walidin. Ketika aku walidi, kan begitu. Kalau dia jadi nasab walidai. Walidi juga. Gitu ya. Akhirnya itu yang ininya ya. Ya, dia dikecualikan dari isim yang lain. Dia namanya asmaul khamsah, ya. Wa al asmaul khamsati abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Ini dalam al-ajrumiyah. Ini guru LTQ At-Taqwa nih, ya. Udah belajar belum nih? Ani sama masih ingat nggak? Apa udah lupa? Ani sama Fatimah ya. Nah, jadi seperti itu. Bahasa Arab tuh kayak gitu ya, teman-teman. Sangat luas sekali. Kita belum belajar nahunya, belum belajar sorofnya. Jadi teman-teman nih mumpung ya masih di sini teman-teman masih ada yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah ya, yang masih sempat untuk belajar. Ya, yang belum menikah ya sempatkan, bukan nyari kesempatan tapi sempatkan untuk belajar. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, terutama yang akhwat, sangat sulit sekali untuk mencari waktu buat belajar. Kalian coba lihat teman-teman kalian yang sudah menikah, apakah efektif belajar? Belum. Apakah sudah maksimal mereka belajar? Belum. Masih terus harus belajar walaupun sudah menikah. Cuman sayangnya waktu sama kesempatan itu yang susah untuk dicari.
Jadi mumpung saat ini maksimalkan waktunya untuk belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ntar kalau sudah punya anak, ya bisa kita berikan ilmu ini kepada anak-anak kita. Begitu. Gitu ya, teman-teman sekalian. Pesan saya terakhir adalah semangat terus, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangat terus karena kita tahu apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kiranya bermanfaat buat kita. Dan janganlah putus asa, semangat terus, motivasi diri kita. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hada ma aslati an aqulu lakum. Syukran jazakallahu khairan ala husni ihtimamikum wa musa'adatikum. Wa insyaallah naltaqi usbu'ul ghad. Allah ayasahala lana ala Allah ayu'tina ni'man al-farah wa ni'ma as-seha. Wa alaina an naltaqi insyaallah ya usbu'ul ati. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.